Yang paling banyak adalah orang tidak ngerti tujuan untuk melakukan bisnis itu apa sebenarnya. Jadi kalau di dalam Islam yang aku pahami, bisnis itu cuma sekedar perantara untuk bisa membawa kita pada tujuan yang sebenarnya. Kalau tujuan yang sebenarnya adalah beribadah pada Allah misalnya, maka beribadah pada Allah itu perlu dana. Misalnya contoh yang paling jelas, haji. Haji itu mahal banget, gitu kan ya. Artinya kalau nggak punya duit, nggak bisa haji. Katanya Gitu kan. sekarang kuotanya nunggu sampai puluhan tahun ya, Iya, benar nggak sih? sekarang sekitar 40 tahun. 40 tahun ya? Iya, Itu udah 30 mati 40 duluan tahun. dong. Nah, betul. Betul sekali. Akhirnya ulama-ulama bilang, ya udahlah, daftar dulu aja. Gitu kan ya. Kalau misalnya kamu mati dalam menunggunya, kamu sudah dapat pahalanya. Terus, terus itu maksudnya kuotanya bisa diturunkan, bisa diwariskan. Kuota bisa diwariskan. Oh, bisa diwariskan. Bisa untuk apa namanya untuk ahli warisnya. Itu mending di Malaysia kalau nggak salah 70 tahun atau 50 tahun. Jadi anak ini belum lahir aja udah didaftarin haji. Buat cucu berarti. Buat cucu bisa jadi. Cucu. Nah, untungnya cuma niatnya aja sih yang penting. Oke. Artinya bayangin aja umat muslim bertambah semakin banyak dong setiap tahun. Ka'bah kan itu aja. Gitu kan. Iya. Artinya keliling-keliling nggak Nggak mungkin bisa nambah. ekspansi. Nggak bisa kan. Kecuali dipasangin mungkin elevator mungkin ya. Atau apa dan segala macamnya. Tapi yang jelas ibadah tuh perlu dana. Ibadah tuh perlu uang. Dakwah misalnya kayak yang aku lakukan itu juga perlu uang. Nah makanya uang tuh didapat dari mana? Harta yang halal. Maka kita doing business. Bagi orang-orang yang nggak mau terikat dengan waktu ataupun misalnya dia nggak mau 9 to 5, maka bisnis adalah menjadi salah satunya. Tapi dia harus ingat bahwa bisnisnya adalah perantara, bukan tujuan. Yang sering orang lupa bahwasanya dia menjadikan perantara sebagai tujuan. Sama kayak ada anak kecil belajar, dia menjadikan nilai itu adalah tujuan. Sehingga ketika nilainya dapat kecil, dia nangis. Dia bilang apa? Temenku nyontek, tapi nilai lebih bagus daripada aku. Terus dia nangis. Pertanyaan sederhana, tujuanmu belajar apa? Kalau tujuanmu belajar adalah supaya kamu punya ilmu, supaya kamu lebih bijaksana, supaya kamu lebih bagus dalam menghakimi sesuatu atau dalam menyelesaikan satu permasalahan, berarti dia harusnya tidak merasa rugi dong, karena dia udah belajar, orang lain nggak belajar. Nilai cuma hasil daripada pembelajaran, nggak ada masalah dong. Tapi kalau yang dia lihat adalah perantaranya, nilainya, dia kecewa. Nah, balik lagi sama seperti bisnis. Yang pertama adalah niat. Itu yang paling banyak yang salah. Di mana bisnis ini dijadikan sebagai tujuannya, bukan kehidupan yang lebih baiknya dijadikan sebagai tujuan, bukan ibadahnya sebagai tujuan.